Penolakan Ridwan Kamil. Tidak ada kegiatan. Turun, Anies. Setuju banget ya kan, asal jangan Ridwan Kamil. Kenapa ini nggak boleh didukung sama orang Jawa Barat? Kan yang nerima dia cuman partai, ya nggak? Masyarakat Jakarta kan enggak. Ya udah, kampanye aja di depan partai, depan DPP. Dangdutan kayak apa kek? Jare-jare Mulyono, harapan baru sudah Raono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Malang sekali ya nasibnya Pak Ridwan Kamil yang sepertinya banyak penolakan di DKI Jakarta. Yang dimana saat ini ya masyarakat sudah mulai melek soal demokrasi kita, di mana masyarakat Jakarta menginginkan Pak Anies untuk maju lagi di pilihan gubernur tahun ini. Tapi nyatanya Pak Anies tak dapat maju. Lantas masyarakatlah yang akhirnya emosi melihat ini semua. Sehingga ketika Ridwan Kamil mengunjungi salah satu tempat, beliau disoraki. Karena mungkin ini adalah bentuk protes masyarakat kepada pemerintah ya. Nah teman-teman semua, di sini sudah ada 2 tempat ya yang menolak Ridwan Kamil. Begitupun dikomentari oleh netizen, akankah Ridwan Kamil bisa memenangkan pilihan gubernur tahun ini atau bagaimana? Karena memang sebenarnya Pak RK ini harusnya kan di Jawa Barat gitu ya. Di sana elektabilitasnya masih tinggi, tapi kalau di Jakarta Pak Anies Baswedan lah pemenangnya. Nah teman-teman semua, kemarin waktu di acara ILC kalian melihat nggak bagaimana wajah Bung Kodari? Ketika itu ada rakyat dari Kampung Bayam ya yang diundang dan di situ pun mereka curhat gitu dengan rasa sangat pedih sekali ketika Pak Anies tidak bisa maju di Pilgub DKI. Nah di situ pun Bang Egis mengatakan ada orang yang paling bahagia yaitu Bung Kodari melihat jika Anies tidak bisa maju. Begitupun Bang Egis mengatakan untuk selalu mengingat wajah Bung Kodari ketika berdoa. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Penolakan Ridwan Kamil. Tidak ada kegiatan. Ridwan Kamil ditolak, mau mengadakan musyawarah. Turun, Anies. Anies. Ulang. Ulang, golput aja, golput. Saya siap jadi tim sukses Anies wilayah Mampang. Jadi masih Jakarta. Bang, gubernur Jakarta bukan gubernur Jabar ya? Ya, Ridwan Kamil. Kalau berani kecis datang deh. Setuju banget ya kan, asal jangan Ridwan Kamil. Kenapa ini nggak boleh didukung sama orang Jawa Barat? Keras. Ereking. Di Jakarta Utara ditolak. Di Rawabunga ditolak. Kan yang nerima dia cuman partai, ya nggak? Masyarakat Jakarta kan enggak. Ya udah, kampanye aja di depan partai, depan DPP. Dangdutan kayak apa kek? Lagian kagak usah kampanye kan saya bilang Pak, nggak usah kampanye. Kan memang udah Bapak kan memang udah mau disetting. Treng. Gak usah kampanye Pak, kita juga menang. Daripada kesono sini ditolak, malu sampai ubun-ubun. Rekam jejak jahat ya. Tulisan dijaga ya. Oke. Pernah menghina warga Jakarta, itu gak bakalan hilang di pikiran kita. Sian dulu. Bantah RK ditolak warga, PKS yakin pemilih Jakarta rasional. Saya warga Jakarta juga rasional, ya. Kami menginginkan bahwa demokrasi ini dijalankan dengan baik, ya.
Demokrasi yang benar-benar demokrasi, ya, bukan demokrasi yang dibeli, demokrasi yang disandra, borong-borong partai sehingga mematikan atau membuat skenario-skenario kota kosong di Jakarta. Semua orang rasional dan berpikir soal itu. Ya, kami juga rasional melihat bahwa partaimu itu, ya, sudah melupakan mungkin apa moto dari perjuangannya keadilan sosial, ya, bahwa kalian semakin pragmatis atau semakin menginginkan bahwa pokoknya tahun ini harus untung, ya, kita gabunglah kekuasaan hanya untuk dapat jabatan, jatah menteri, dan bagi-bagi kue kekuasaan, kan begitu. Dan kalian melupakan basis pemilih kalian, ya, basis pemilih kalian tinggalkan, kan begitu, ya. Udah kalian dapat suara rakyat, kalian kerjakanlah itu masyarakat dengan nggak ada alasan apapun, ya, kan begitu, ya kan? Kami rasional, Pak, kami rasional, ya. Coba nanti saya tanya warga DKI yang lainnya, sekeliling bila perlu, ya, bagaimana penilaian mereka terhadap si Oren ini? Kami sangat rasional, Pak. Ingat, warga Jakarta sangat rasional dan melihat kebusukan kalian. Ya, rasa-rasanya PKS juga bakal ketar-ketir ya ditinggalkan oleh basis pemilihnya. Dimana rakyat Jakarta juga ketika itu banyak yang memilih PKS ya, karena memang di situ ada Pak Anies Baswedan. Dan sekarang ketika PKS meninggalkan ya babai juga gitu loh. Lalu bagaimana nih kelanjutan dari Pak Ridwan Kamil nantinya? Apakah bisa bersaing dengan Pramono dan Bang Dul? Terus anak-anak Abah apakah akan ikut memilih atau bagaimana ya, kita nanti lihat kelanjutannya ya teman-teman semua ya. Karena memang saat ini malah justru pemilih Pak Anies Baswedan itu lagi fokus bagaimana nantinya Pak Anies Baswedan itu membuat partai. Nah, tinggal menunggu nih deklarasinya kapan Pak Anies akan membuat partai. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Surat terbuka untuk mantan Presiden Korsel yang jadi tersangka gara-gara nyariin mantunya kerja. Nih dengerin ya, orang-orang Korsel. Amatir. Ya elah, gitu doang tersangka. Ya, dulu tuh Bambang Pacul bilang politisi Korea, aku pikir karena pada jago-jago kalian. Tapi masa gitu doang tersangka? Ya, kagak ngerti. Masa nyariin menantu kerja dengan cara suap ya? Ubah aturan lah. Suap klasik itu, bocah-bocah baru yang suap-suap gitu. Ngerti nggak cara ubah aturan? Aku kasih nomor Almas deh ntar. Ada misi penting, kita lagi mencari orang hilang. Katanya orang ini penting dan biasanya update di sosial media, tapi belakangan ini hilang dari sosial media. Kabar terakhirnya dia naik private jet, tapi sekarang kayak nggak tahu dia di mana. Takutnya pesawatnya dibajak. Takutnya. Pada kemana sih? Nggak, takutnya pesawatnya dibajak. Iya. Lo kalau mau ngomong gitu blocking. Iya. Ya, kalau kita sih biasanya ini loh yang perlu. Tapi itu benar, Pak. Tapi itu benar. Iya, yang kita harus cari. Iya, tapi ini pengusaha. Pengusaha orang pengusaha, orang penting. Mobilnya masuk lagi ke landasan, Pak. Benar. Itu kabar terakhir ya. Mungkin mobil ini Pak Denny mobil apa namanya, mobil petugas. Iya. Enggak, mobil pribadi. Nggak usah disapuin, weh. Kan enggak, maksudnya mungkin aja itu Tenang. Dia bukan orang ring satu kok. Oh. Dia pengusaha. Pisang. Oh, Bu Nani. Iya. Bukan dong. Circle pejabat. Oh. Uya kan? Bukan. Oh iya pernah jualan. Biasa. Tapi belum menjadi pejabat. 2 bulan lagi baru dilantik. Saya habis nangkep koruptor cuman pakai jebakan tikus. Ih, kok bisa? Umpannya saya taruh uang rakyat. Wah, Masuk kena. Iya, Pak. alah kena juga paling cuman kena 5.000 perak ya, Pak. Bener, Pak. 5.000 perak Dolar, mungkin dolar. Itu saya nyelidikinnya sampai 4 tahun. Hukumannya cuma 3 tahun. Kare Mulyono seperti APKT Ono Surono. Kare Mulyono, harapan baru sudah Raono. Siapa sebenarnya Mulyono? Dari mana asalnya Mulyono?
kau bisa sehebat itu ngomong-ngomong negara. Orang mana sih dia? Kok bisa begitu? Mulyono, gak di mana-mana, bikin rusuh aja. Mulyono, selalu jadi biang kerok. Tapi ya, kalau kata gue, gak semua nama Mulyono begitu. Ini cuma Mulyono tertentu aja yang diplesetin katanya orang Konoha. Nanti kalau ketemu kasih tau gue ya, yang mana sih orangnya? Penasaran gue. Nakku Kaisang, Bapak sudah kerja keras berangkat kerja naik pesawat ekonomi. Duduk harus berhimpit-himpitan dengan rakyat jelata. Tak jarang juga bau ketek yang menusuk. Harus Bapak jalani demi kamu, Bontokku. Buat apa Bapak harus rela masuk gorong-gorong, menahan rasa mual yang tak terhingga, sampai Bapak pun harus gotong-gotong-gong dengan batik yang masih kedodoran, jika bukan untuk dikau, anakku sayang. Biarlah Bapakmu dianggap longa-plongo dan deso. Cukup Bapak saja yang merasakan. Kamu harus selalu naik private jet biar lebih nyaman. Tapi kamu jangan lupa just tip buat Bapak ya. Tenang saja, imigrasi hanya untuk orang susah. Sudah ya nak, kayaknya Bapak sudah ada yang mau jemput. Rame urusan private jet, ya dipicu oleh unggahan istri Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang menunjukkan sikap hedon, ya dengan naik private jet ke Amerika Serikat. Juga kemudian terakhir Bobi Nasution juga dari Medan ke Jakarta naik private jet. Apakah ada yang salah kalau mereka naik private jet dan hidup mewah? Lah nggak ada yang salah kalau satu, itu uang pribadi dengan asal uang yang halal gitu ya, bukan pemberian gratifikasi tanda kutip karena mereka anak mantu presiden. Kalau itu uang hasil pencarian sendiri ya monggo-monggo aja, tinggal dilihat nanti bener nggak itu dibayar, bener nggak ada hubungan dengan yang punya pesawat. Kaisang itu bukan pegawai negeri, bukan ASN, sehingga tidak masuk klausul gratifikasi. Ya, kalau itu dia. Tapi kalau pemberian itu terkait dengan jabatan bapaknya sebagai presiden, ya salah dong masuk gratifikasi. Jelas itu, ya kan? Nah, kita tidak perlu mempersoalkan kalau itu murni sesuatu yang legal. Tetapi jangan kayak Bobi dong. Ini gimana sih, ya? Kok malah publik yang disuruh nanya, cek dong asal uangnya. Anda yang harus membuktikan bahwa Anda membayar private jet itu dengan uang halal. Bukan APBD, karena Anda wali kota, bukan juga karena Anda menantu presiden. Buktikan mana transfer pembayarannya, dari mana asal uangnya. Kan itu yang harus ditunjukkan supaya tidak rame. Satu hal sebenarnya yang paling mengganggu, kenapa? Dulu Jokowi itu naik ke kursi presiden karena apa? Dia mencerminkan rakyat jelata. Orang biasa jadi presiden. Gombar apa namanya itu, rame. Presiden pakai sepatu harga 75.000, pakai kaos harga 50.000. Ibu presiden juga begitu, sederhana banget. Sekarang kalau kita lihat foto ibu presiden ya pakai berlian segede-gede gambreng gitu ya. Salah? Enggak. Pakai tas-tas mahal bu negara, salah? Enggak dong. Kalau uang itunya pribadi kan nggak ada masalah, itu bukan pemberian orang kalau begitu. Tetapi ya yang menyalahi adalah image publik tentang Jokowi dan keluarganya yang sederhana gitu loh. Dulu Pak Jokowi waktu masih gubernur kemana-mana naik ekonomi tuh Garuda, pesawat komersial biasa. Lah kok sekarang anak-anaknya bukan ikut teladan bapaknya, kemana-mana naik private jet. Kaisang itu yang saya tahu dulu selama pemilu keliling seluruh provinsi itu pakai private jet. Itu dilaporkan nggak sama PSI? Di dapil saya Kaltara saya lihat langsung beliau datang naik private jet gitu loh. Tapi nggak ada yang mempersoalkan. Nah sekarang saatnya Presiden Jokowi bicara sama rakyat. Masalahnya apa ini? Kalau KPK sama Polri ya sudah. Kita nggak bisa berharap banyak. Mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa loh. Anaknya presiden, keluarga presiden. Pasti takut dong, kan jabatan penting gitu loh.
Tetapi ya presiden harus turun ke publik bicara, ini gimana anak-anak lu dulu di branding sebagai orang sederhana. Kenapa sekarang jadi hedon begini, Pak? Saat rakyat tidak terlalu dalam kondisi ekonomi yang baik. Nah, itu saja sih, Pak. Tolong diklarifikasi. Merdeka. Kita tunggu ya klarifikasinya. Yang nggak tahu kok tanya saya. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.